Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini bertema kasih Allah pada orang berdosa. Saya akan membacakan bagi kita semua dari Yunus pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Yunus pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Dengan judul perikop, Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah dia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan paling kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Bapak Ibu Saudara, saya yakin setiap kita tidak asing dengan cerita Yunus di dalam perut ikan. Bagaimana Allah menyelamatkan Yunus, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus, akhirnya dia bisa selamat ke daratan. Namun Bapak Ibu Saudara, cerita Yunus tidak hanya sampai di sana. Tetapi ada bagian yang juga penting dari kisah Yunus ini yang perlu kita perhatikan, yakni ketika pada saat itu Yunus marah karena Allah mau menyelamatkan penduduk di kota Niniwe. Kita mau lihat kenapa sampai Yunus ini mau marah. Kenapa Yunus ini sampai marah kepada Allah? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Niniwe itu adalah kota terbesar di kerajaan Asyur. Mereka itu adalah musuh-musuhnya bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, bisa dikatakan karena mereka musuhnya bangsa Israel, penduduk di sana itu dikatakan sangat-sangat jahat. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, sangat wajar jika Yunus menganggap mereka itu adalah bangsa yang jahat dan seharusnya dihukum. Sehingga Yunus menjadi marah karena Allah mengampuni dan membatalkan hukumannya bagi orang-orang Niniwe. Allah tidak menghukum Niniwe karena sehingga itu membuat Yunus itu marah. Mereka jahat, tetapi Allah tidak jadi menghukum mereka. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, alasan Yunus lari ke Tarsis adalah sejak awal itu dia sudah memperkirakan bahwa Allah pasti berbelas kasihan kepada orang-orang di Niniwe. Sehingga dia lari dan dia berusaha lari ke Tarsis dan tidak mau memenuhi panggilan Allah. Sebagai seorang nabi Bapak Ibu Saudara, dia tahu bahwa Allah itu pengasih, Allah itu penyayang,
Allah itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia pada setiap manusia. Namun Bapak Ibu Saudara, pengetahuan Yunus ternyata tentang Allah itu tidak membuat Yunus itu mau mentaati apa yang Allah perintahkan. Sehingga Yunus itu nggak mau menerima dan tidak memahami kasih Allah yang besar itu juga untuk segala bangsa, untuk seluruh bangsa. Dia berpandangan bahwa kasih Allah itu hanya terbatas, hanya untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang saleh saja. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di sisi lain kalau kita perhatikan, Yunus juga marah pada saat itu, saat pohon jarak yang ditumbuhkan oleh Tuhan untuk memberi keteduhan baginya menjadi layu dan mati. Padahal Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan Yunus itu tidak ikut di dalam menanam dan menumbuhkannya. Tetapi dia menjadi marah ketika pohon jarak itu layu. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa Yunus itu, kita bisa melihat bagaimana karakter manusia yang setiap manusia juga ada dalam Yunus itu karakter yang egois. Dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Kita bisa melihat bahwa Yunus itu adalah seperti tipe orang yang hanya bisa bersyukur atas kasih Allah. Bersyukur atas jika Allah memberikan yang baik-baik, dia bersyukur. Tetapi dia tidak bisa, Bapak Ibu Saudara, bersyukur atas kasih Allah atas orang lain. Dia hanya melihat bagaimana kasih Allah itu kepadanya, tetapi ketika Allah mengasihi kepada orang lain, itu sulit untuk dia terima. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersama belajar. Ada 3 pelajaran yang kita bisa petik dari kisah Yunus ini. Yang pertama, kasih Yesus itu Bapak Ibu Saudara menjadi pengingat tentang kecenderungan kita. Kita sering sekali menghakimi orang lain, kita mengira bahwa kita itu lebih baik daripada orang lain. Kita selalu merasa kita yang pemeran utama, kita yang lebih baik daripada orang lain. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah pengetahuan kita tentang Allah itu gak serta-merta itu membuat kita bisa mentaati Tuhan. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Kita harus berelasi dengan Tuhan dan kita harus mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu secara pribadi. Kemudian yang terakhir, kita bisa melihat dari perenungan firman Tuhan ini bahwa Allah mengasihi semua orang dari segala bangsa, termasuk orang yang kita pandang orang itu jahat, kita pandang orang itu tidak baik, kita pandang orang itu kurang dan semacamnya. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita bahwa Allah mengasihi semua orang. Kasih-Nya begitu berlimpah bagi setiap orang yang mau bertobat dan berbalik kepadanya. Demikian Bapak Ibu Saudara perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang bersama kami renungkan pada hari ini. Biarlah Engkau menolong setiap kami ya Bapa, setiap kami, biarlah kami dapat melihat bagaimana cara Engkau mengasihi setiap manusia. Biarlah setiap kami tidak menjadi orang-orang yang memandang orang. Biarlah setiap kami dapat menjalani kehidupan kami, menjalani firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak memandang orang, tetapi kami juga bagaimana kami dapat menyadari bahwa setiap manusia di dunia ini Engkau kasihi ya Bapa. Kami berdoa untuk orang-orang yang mungkin di dalam kehidupan kami merasa orang itu jahat, kami merasa orang itu menjengkelkan. Kiranya kasih Tuhan yang menjamah orang-orang yang demikian. Biar Engkau yang bekerja mengubahkan hati orang-orang yang demikian dan membawa setiap mereka ke dalam pertobatan ya Tuhan. Engkau juga menolong setiap kami ya Bapa, bila mana setiap kami hidup di dalam ketidakbenaran ya Bapa, bila mana kami hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, kami melukai hati orang lain, kami juga melukai hati-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa mengingatkan kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.